Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu, yaitu Belajar Kimia Muda bersama Bu Nur. Hari ini Ibu masih melanjutkan tentang materi sifat koligatif larutan. Yang sebelumnya Ibu juga sudah sebutkan ada 4 sifat koligatif, yaitu delta P penurunan tekanan uap jenuh larutan, delta TB kenaikan titik didih larutan, delta TF penurunan titik beku larutan, dan P yaitu tekanan osmotik. Pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah membahas salah satu sifat koligatif, yaitu delta P atau penurunan tekanan uap jenuh larutan. Dan hari ini Ibu akan menjelaskan tentang sifat koligatif berikutnya, yaitu delta TB atau kenaikan titik didih larutan. Delta TB atau kenaikan titik didih larutan, sebelum Ibu jelaskan lebih lanjut, kita harus mengetahui dulu bagaimana proses terjadinya mendidih dan mengapa terjadi kenaikan titik didih larutan. Perhatikan tayangan berikut. Pada tayangan ini terlihat bahwa partikel air yang menguap hanya pada permukaan zat cair, dan titik didih air atau pelarut murni pada tekanan normal 1 atmosfer, yaitu 100 derajat Celcius. Namun pada larutan urea terlihat bahwa titik didih larutan urea pada tekanan 1 atmosfer lebih rendah dibandingkan air atau pelarut murni. Dan tampak juga bahwa partikel zat cair dari larutan urea yang menguap lebih sedikit dibandingkan air atau pelarut murni. Sehingga kita dapat menyimpulkan bagaimana terjadinya proses mendidih dan kenapa terjadinya kenaikan titik didih larutan. Perhatikan catatan berikut. Dan selanjutnya kita akan lihat persamaan kenaikan titik didih. Oke, Ibu akan jelaskan persamaan delta TB atau kenaikan titik didih larutan. Pada pertemuan awal Ibu sudah sebutkan bahwa delta TB itu berhubungan dengan konsentrasi yang kita kenal dengan molalitas atau dilambangkan dengan N kecil. Sehingga delta TB itu berbanding lurus dengan konsentrasi molalitas dan dikalikan dengan suatu konstanta pelarut atau yang dilambangkan dengan KB. Maka di sini Ibu akan buat di sini adalah persamaan pertama terlebih dahulu, yaitu delta TB sama dengan molal dikali KB. Apabila kita ingin jabarkan molal ini menjadi mol atau nanti menjadi massa, sehingga kita bisa buat persamaan, yaitu molal dijabarkan menjadi mol per massa pelarut dalam kilogram dikali KB. Jika mol kita ingin jabarkan menjadi massa dan massa pelarut kita jabarkan, kita robah menjadi satuan gram, maka kita akan peroleh delta TB sama dengan massa zat terlarut dibagi dengan MR dikali 1000 per massa pelarut dalam satuan gram dikali KB. Oke, di sini Ibu akan buatkan keterangan delta TB itu adalah kenaikan titik didih larutan. Buat di sini satuannya dalam derajat Celcius. Kemudian M itu kita ketahui
molalitas. Ada yang membuatnya satuannya langsung M kecil, atau boleh juga kita buat mol per kilogram. Kemudian KB ini merupakan suatu tetapan kenaikan titik didih pelarut. Jadi bisa kita buatkan satuannya di sini adalah derajat Celcius molar min 1. Kemudian N adalah mol, MP ini massa pelarut. Oke, ini untuk persamaan pertama. Karena di sini ada bahasanya itu kenaikan titik didih larutan. Artinya larutan suhunya akan lebih tinggi daripada pelarut. Maka Ibu akan buatkan persamaan kedua. Kita hubungkan dengan titik didih pelarut, yaitu TB larutan sama dengan, kita hubungkan dengan delta TB, yaitu TB pelarut. Yang namanya kenaikan tentu kita tambahkan dengan delta TB. Dan jika kita ingin memulai persamaannya dari delta TB, maka delta TB sama dengan titik didih larutan dikurangi dengan titik didih pelarut. Sehingga kita memiliki dua persamaan delta TB. Yang pertama, jika kita hubungkan dengan molalitas. Yang kedua, jika kita selisihkan antara titik didih larutan dan titik didih pelarut. Sekarang perhatikan tabel berikut. Untuk nilai KB atau tetapan kenaikan titik didih molal pelarut akan berbeda tergantung pada pelarut yang kita gunakan. Dan kita akan lanjut pada contoh soal. Ibu akan buatkan contoh soal untuk kenaikan titik didih larutan. Soalnya adalah 12 gram urea atau CuNH2 dua kali, diketahui MR-nya adalah 60, dilarutkan ke dalam 400 gram air. Diketahui tetapan kenaikan titik didih air adalah 0,52 derajat Celcius molar min 1. Pertanyaannya, tentukan yang A, kenaikan titik didih larutan. Yang B, titik didih larutan tersebut. Oke. Kita akan jawab soal tadi seperti biasa. Kita buat dulu diketahui. Yang diketahui adalah massa urea atau CuNH2 dua kali, yaitu 12 gram, dan diketahui MR-nya adalah 60. Kemudian diketahui massa air ini sebanyak 400 gram. Kemudian tetapan kenaikan titik didih air itu juga diketahui, kita lambangkan dengan KB. KB air 0,52 derajat Celcius molar min 1.
Kemudian yang ditanya ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu adalah kenaikan titik didih larutan atau kita namakan dengan delta TB. Yang kedua yang ditanya adalah titik didih larutan ureanya, ya, sehingga ini kita namakan dengan TB. Kita akan jawab. Kita cari dulu yang pertama, itu adalah yang A, delta TB. Tadi kita sudah mendapatkan persamaan yaitu molal dikali KB. Atau kalau kita mau jabarkan langsung dengan masanya dan massa pelarut air dalam gram, ini kita peroleh massa zat terlarut per mR kali 1000 per massa pelarut kali KB. Oke, kita lihat massa zat terlarut atau massa ureanya adalah 12 gram. MR-nya 60. Kemudian dikali 1000. Massa airnya atau massa pelarutnya adalah 400 gram. Kita kali dengan KB-nya yaitu 0,52. Kita tinggal coret. Kita coret, 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 coret. Kemudian ini bisa kita coret, coret, ini menjadi 3, ini bisa kita coret lagi menjadi 2. Maka kita akan peroleh delta TB-nya adalah sebesar 0,26 derajat Celcius. Itu jawaban yang A. Sekarang kita akan berpindah ke jawaban B. Karena delta TB sudah diketahui dan untuk mencari titik didih larutan yaitu TB larutan, persamaan yang kedua itu adalah TB pelarut ditambah dengan delta TB. Dan ingat, titik didih air itu adalah 100 ditambah delta TB-nya 0,26. Sehingga TB larutan sama dengan 100,26 derajat Celcius. Maka di sini kita peroleh bahwa terjadi kenaikan titik didih dengan ditambahkan urea sebanyak 12 gram yaitu sebesar 0,26 derajat Celcius. Atau larutannya, titik didihnya akan berubah menjadi lebih tinggi yaitu menjadi 100,26 derajat Celcius. Oke, di sini ada soal latihan, ada 3 soal yang Ibu buat. Yang ditanya itu juga berbeda-beda. Yang pertama yang ditanya adalah MR dari senyawa, karena yang diketahui adalah titik didih larutan, ya. Kemudian yang kedua yang ditanyanya adalah titik didih larutan, tapi perhatikan pelarutnya bukan air, benzena, maka kita akan menggunakan data benzena. Di sini ada KB benzena dan ada titik didih benzena. Jadi kita menggunakan data benzena atau Ananda nanti akan menggunakan data benzena untuk mencari titik didih larutan yang dilarutkan ke dalam benzena. Yang ketiga yang ditanya adalah kadar, atau kadar di sini adalah dalam bentuk persentase, ya, dimana sudah juga diketahui titik didih larutannya, KB airnya juga diketahui. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari Ibu tentang kenaikan titik didih larutan. Mudah-mudahan Ananda semua bisa memahami. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.